dan selamat bergabung saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak terasa kita telah tiba di serangkaian ibadah Revival GMHK Distrik Jember pada malam yang kelima. Dan puji Tuhan, 4 malam berturut-turut kita telah mendengarkan pekabaran-pekabaran firman Tuhan. Kita sudah mengikuti serangkaian ibadah Revival Distrik Jember yang dilaksanakan secara online dari malam ke malam. Dan kembali pada malam hari ini, pekabaran firman Tuhan yang luar biasa akan disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Dan kembali kami mengingatkan atau menginformasikan apabila ada permohonan doa yang ingin untuk didoakan, silakan untuk menghubungi call center kami yang tertera di layar kaca para pemirsa sekalian, yaitu di nomor 0821 42 92 1844. Dan bagi yang mengikuti via Zoom dapat menyampaikan di kolom chat. Dan bagi yang mengikuti via Facebook dapat disampaikan di kolom komentar. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita mengundang kuasa Roh Kudus dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini, mari kita memuji Tuhan dari lagu yang telah disiapkan oleh tim musik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa berkat perlindungan dan penyertaan-Mu pada kami, umat-umat-Mu sedistrik Jember ini Bapa. Kami berkumpul di media Zoom ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada malam hari ini, malam kelima, biarlah kami memperoleh berkat-Mu melalui firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Dwi. Biarlah Kau berkati Pendeta Dwi agar dapat membawa, memecah-pecahkan roti kehidupan ini menjadi berkat kehidupan bagi kami semua yang mendengarkan di sini Bapa. Berkati pula media yang kami gunakan,
Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat membawa puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami tahu Kau menjawab dan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu tema yang akan diputar oleh tim media. Selamat malam, saudara dan saudari terkasih, sahabat-sahabat, umat-umat Tuhan yang ada di jemaat masing-masing
dari distrik Jember ini. Kita mengucap syukur atas berkat dan juga pertolongan Tuhan, sehingga kita semua boleh mengikuti acara ini, perbaktian kita, revival sepanjang 1 minggu ini, dan kita sudah sampai pada hari yang ke-5 pada saat ini. Saudara dan saudari yang terkasih, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah di manakah Dia saat aku berjalan dalam lembah kekelaman. Topik kita pada saat ini akan berlandaskan secara khusus dari kitab Mazmur 23 ayat 4, di mana kita tahu sepanjang 1 minggu ini kita membahas firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23. Baik, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami semua boleh mendengarkan Tuhan berfirman ke dalam batin kami. Berkati kami, berilah kami kerendahan hati, berilah kami sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami semua memperoleh sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 23, kita buka Alkitab kita saudara. Kita baca dari ayat pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dan saudari terkasih, inilah topik pembahasan kita dalam 1 minggu ini, di mana pada malam-malam sebelumnya kita sudah membahas pada ayat 1, 2, dan 3. Dan pada saat ini kita secara khusus akan membahas firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, di mana firman itu secara fokus berkata demikian: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Mazmur 23 ayat 4. Saudara dan saudari terkasih, firman Tuhan ini dituliskan oleh Raja Daud. Dia adalah seorang penggembala domba. Dia juga sebagai seorang raja. Dia memiliki banyak sekali pengalaman kehidupan, dari pengalaman yang baik maupun dari pengalaman yang buruk. Dia pernah menjadi seorang penggembala domba yang tidak diperhatikan, yang tidak diperhitungkan. Ia juga pernah menjadi buronan daripada Raja Saul. Tetapi saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, dia boleh berpegang teguh dan menjadi puas menjadi domba-domba Allah. Oleh karena pengetahuan dan pengalaman itu, ia menciptakan sebuah mazmur yang pada saat ini dan pada minggu ini sudah kita pelajari, di mana dia sangat puas, dia bersukacita, dia sangat senang dan sangat menjiwai kehidupannya. Dia membandingkan dirinya sebagai domba dan Allah sebagai gembala. Pada tahun 1993, kebetulan di kampung di mana saya tinggal,
di Jepara, saudara dan saudari sekalian, ya, kira berasal dari Jepara. Pada tahun 1993 di sana ada sebuah fenomena yang unik, ya, di mana ada anak-anak dari mulai kelas 2 sampai kelas 6, ya, itu punya kebiasaan di mana mereka semua senang sekali untuk mengembalakan domba sepulang mereka dari sekolah. Jadi setelah pulang dari sekolah, mereka pulang ke rumah, mengambil makan siang, kemudian setelah itu mereka semua satu kampung pergi ke sebuah ladang perhutani, membawa domba-domba dan mengembalakan domba-domba di sana. Saudara dan saudara sekalian, dari antara mereka, saya salah satunya. Saya adalah seorang anak yang pernah diberikan kasih karunia daripada Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Oleh sebab itu pada saat ini saya merasa bahwa alangkah baiknya saya gunakan pengalaman ini untuk juga memahami firman Tuhan yang ditulis oleh seorang gembala dengan menggunakan metafora gembala dan juga domba. Saudara dan saudara sekalian, Mazmur 23 ayat 4 ini memiliki terjemahan dan arti yang berbeda, terutama khusus mengenai lembah kekelaman. Kita tahu di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, kata yang digunakan adalah lembah kekelaman. Kemudian di dalam Indonesia Literal Translation, ya, kata yang digunakan adalah lembah bayang-bayang maut. Dan di dalam bahasa Inggris juga ada beberapa terjemahan yang menggunakan the shadow of death. Artinya apa? Bayang-bayang maut. Valley of the shadow of the dead. Ya, artinya apa? Lembah bayang-bayang daripada maut. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut? Ya, ketika kita bicara dengan lembah bayang-bayang maut ini, ya, seringkali orang itu langsung mengartikan bahwa ini menggambarkan di dalam dunia orang mati, ya, orang itu bisa berjalan-jalan, orang mati itu bisa memuji nama Tuhan, orang mati punya kesadaran di dalam dunia orang mati. Ya, apakah ini berarti arwah manusia yang sudah mati bisa berjalan dalam dunia orang mati? Apakah ini berarti orang mati memiliki kesadaran? Ya, sementara di dalam Mazmur 88 ayat 11 dan 12 mengatakan demikian, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakah arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Saudara, Mazmur 28 ayat 11 dan 12 ini adalah sebuah kalimat retorik di mana jawabannya adalah pasti tidak. Artinya bahwa kalimat ini menyatakan bahwa di dalam dunia arwah itu tidak ada orang yang bisa bangkit untuk bersyukur. Orang yang sudah mati, arwah yang sudah mati tidak bisa bangkit untuk memuji nama Tuhan. Kemudian, dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Artinya bahwa orang-orang di dalam kubur itu tidak lagi bisa mendengarkan pekabaran keselamatan. Ya, tidak bisa mendengarkan lagi pekabaran keselamatan, apalagi mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dengan demikian, Mazmur 88 ayat 11 sampai 12 ini mengatakan bahwa arwah itu tidak bisa memuji nama Tuhan, tidak bisa mendengarkan pekabaran daripada kasih Tuhan. Dengan demikian, kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa orang mati
bisa memuji Tuhan atau dia memiliki kesadaran di dalam alam kematian, itu pekabaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 berkata, "Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 ini menegaskan bahwa orang mati itu baru nanti akan bangkit pada saat Yesus datang yang kedua kali. Tetapi saudara, dalam dunia ini tidak jarang kita dengarkan bahwa ketika ada orang mati, langsung ini bisa aja sudah di surga atau di neraka. Ya. Jadi saudara, kalau orang mati, orang yang baik langsung bisa ke surga, maka sebenarnya tidak perlu lagi Yesus datang ke dunia ini untuk membangkitkan orang mati itu. Justru orang mati akan dibangkitkan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, pekabaran ataupun pendapat yang mengatakan bahwa orang mati arwahnya langsung masuk surga atau ke neraka bertentangan dengan firman Tuhan Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Nah, saudara, agama kita pada saat ini adalah agama yang unik, berbeda dengan kebanyakan agama-agama di tempat lain, di mana kebanyakan agama punya pendapat yang berbeda, di mana orang mati punya kesadaran. Ya. Kejadian 3 ayat 3 dan 4 menjelaskan yang berbeda. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, pekabaran manusia tidak akan mati setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk itu datangnya daripada setan. Ketika Tuhan berfirman bahwa jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Kematian ini saudara bersifat seluruhnya. Tidak ada yang mati setengah-setengah. Fisiknya mati, kemudian arwahnya hidup. Ya, tetapi setanlah yang mengatakan demikian, bahwa tidak akan mati. Penipuan setan pada zaman ini yang merajalela menipu sebagian besar umat manusia pada saat ini adalah manusia tidak akan mati. Kalaupun mati, badannya aja yang mati, arwahnya masih hidup. Entah itu gentayangan, entah itu masuk surga atau masuk neraka. Oleh sebab itu, saudara dan saudari sekalian, sebaiknya kita tidak mengadopsi pandangan daripada setan ini dan dimasukkan di dalam kepercayaan kita di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya apa makna berjalan dalam lembah bayang-bayang maut? Ya, ternyata saudara, maknanya itu bukanlah orang mati yang memiliki kesadaran di dalam dunia orang mati. Apa itu maknanya? Kalau begitu, Mazmur 88 ayat 3 sampai 6 memberikan penjelasannya. "Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sedengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka." Nah, saudara, saya mau garis bawahi yang selanjutnya, dan hidupku dekat dunia orang mati. Penulis Mazmur di sini menyandingkan sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka disandingkan dengan hidupku sudah dekat orang mati. Ternyata dekat dengan orang mati di sini artinya adalah bayang-bayang maut, ya.
Karena apa? Bayang-bayang maut tidak di dalam mautnya, tetapi masih bayang-bayang, artinya dekat dalam orang mati, artinya apa? Kenyang dalam malapetaka. Aku telah dianggap termasuk orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang mati seperti orang-orang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasaku. Jadi saudara, maksudnya adalah lembah bayang-bayang maut itu adalah setiap penderitaan manusia, setiap malapetaka, setiap kesedihan, segala hal yang membuat manusia menderita, sakit penyakit, dicurangi, kegagalan, kemudian ditinggalkan misalnya, dihianati, ya, segala macam hal yang dalam bentuk penderitaan manusia, kecewaan, kesedihan dan lain sebagainya. Semua itu adalah bayang-bayang maut. Di dalam tulisan Ellen White, di dalam buku Para Nabi dan Bapa, pasal yang ketiga, paragraf yang ke-33, yang menjelaskan ada yang namanya tanda-tanda kematian yang pertama, yaitu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tanda-tanda kematian yang pertama itu adalah rontoknya daun-daun, ya, yang menjadi kering, kemudian dia rontok. Nah, di sanalah Adam dan Hawa ini memiliki kesedihan yang sangat dalam. Karena apa? Oleh karena perbuatannya, ya, akibatnya dunia menanggung dosa. Ya, dosa itu membawa kutuk kepada setiap manusia, setiap penghuni alam semesta, tidak hanya manusia, hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dia mengalami efek akibat daripada dosa. Dan di sini kita tahu ternyata tanda-tanda yang pertama itu adalah rontoknya daun-daun yang sudah menjadi kering. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ketiga, dan keempat apa itu? Itulah setiap kejadian, setiap hal buruk, setiap hal yang negatif yang diakibatkan oleh akibat kutuk daripada dosa. Kematian, penderitaan, kegagalan, kesulitan, bencana alam, bencana wabah COVID-19 dan sebagainya. Ini semua adalah tanda-tanda kepastian akan kedatangnya kematian kepada setiap umat manusia oleh akibat daripada dosa. Inilah yang dimaksud dengan lembah bayang-bayang maut. Jadi, lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman adalah semua pengalaman buruk manusia, mulai dari kesedihan, mulai dari kegagalan, mulai dari ketakutan, penderitaan, kekecewaan, kemudian kebangkrutan, sakit penyakit, ya, wabah corona dan sebagainya. Ya, pada saat ini ada banyak sekali orang sakit. Kalau nggak kena corona, kena virus yang lain, atau kena penyakit yang lain. Penolakan, semua ini adalah bayangan akan datangnya kematian. Dan ini disebut bayang-bayang maut. Pertanyaannya adalah, di manakah dia saat kita menghadapi lembah bayang-bayang maut ini, atau pada saat kita berada di dalam lembah bayang-bayang maut ini? Inilah judul kita pada malam hari ini. Dan jawabannya ada di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat sebagai ayat inti kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di manakah Tuhan pada saat kita berada di dalam lembah bayang-bayang maut? Dia beserta kita. Dia selalu menyertai kita.
Dia bersama-sama kita. Dia merasakan penderitaan, sakit penyakit, segala sesuatu yang kita alami. Allah kita bukanlah Allah yang tidak merasakan penderitaan kita. Allah kita sudah menjelma menjadi manusia. Dia merasakan segala sesuatu yang kita rasakan. Dia mau menangis bersama-sama dengan kita pada saat kita menangis. Dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Walaupun kita tidak mengetahuinya, Tuhan sedang bersama-sama kita setiap saat. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Sehingga setiap umat manusia yang berpegang di dalamnya, walaupun dia punya masalah yang begitu besar, walaupun dia menghadapi lembah bayang-bayang maut yang sangat mengerikan, menghadapi segala macam problem kehidupan, ketika dia berpegang di dalamnya, ia tetap merasakan damai sejahtera. Sebab apa? Dia menjalani kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan melindungi dia. Saudara, di kalimat yang berikutnya disebutkan di situ, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, fungsi gada dan tongkat. Ya, saudara, gada itu adalah biasanya terbuat daripada akar kayu. Dia ada lengkungannya begini, ya, kemudian agak panjang. Ya, penggunaannya selain ya bisa jadi tongkat juga, ya bisa jadi trekking pole, ya untuk berjalan, dan juga sebagai senjata untuk melindungi domba daripada serangan hewan buas. Ini menggambarkan perlindungan Tuhan terhadap umat-umatnya. Ya, Tuhan selalu memiliki perlindungan, perangkat-perangkat perlindungan untuk memastikan kita semua merasa aman di dalam lindungannya. Fungsi yang lain, gada dan tongkat ini fungsinya adalah bisa digunakan untuk mengiring dan mendisiplin domba-domba supaya menggambarkan komitmen Tuhan untuk memastikan kita masuk ke surga. Ya, jadi kalau saudara mengembalakan domba, pada saat dulu saya mengembalakan domba, saya selalu membawa tongkat. Ya, kadang-kadang domba itu tidak senang dia berjalan secara lurus terus. Ya, atau kadang-kadang domba itu dia nggak ngerti jalan untuk jalan mana yang harus dilaluinya. Kadang-kadang pada saat di pertigaan itu harus diarahkan. Dan cara mengarahkannya itu juga bisa menggunakan dengan tongkat. Kadang-kadang domba ya ketika sedang berjalan, ya dilihatnya di pagar ada pagar hidup misalnya, dia mampir dan untuk makan di situ. Nah, itu perlu juga didisiplin. Ya, jadi fungsi daripada gada itu dua, melindungi sebagai perangkat untuk melindungi, alat untuk perlindungan dan untuk melindungi domba-domba ya dari serangan binatang buas, dan juga untuk mendisiplin umat-umatnya. Saudara, ada dua hal yang bisa menjadi penghiburan kita di dalam setiap kita menghadapi masalah. Yang pertama adalah perlindungan, jaminan daripada Tuhan bahwa Dia bisa melindungi dan menjaga kita, memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus ingat bahwa setiap penderitaan yang kita alami bisa saja itu juga adalah perangkat daripada Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya, untuk membawa kita kembali kepada jalur keselamatan. Oleh sebab itu ada tulisan daripada Nyonya Ellen White berbunyi demikian. Saya bacakan, saudara. Semua penderitaan yang telah menimpa kamu adalah dalam pengertian hikmat Tuhan adalah dimaksudkan untuk membawa Anda lebih dekat ke tahta kasih karunia Tuhan. Saudara, setiap penderitaan yang kita alami itu semua adalah perangkat Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk membawa kita lebih dekat ya kepada tahta kasih karunia. Dia melembutkan dan menaklukkan anak-anaknya dengan penderitaan dan pencobaan. Dunia ini adalah bengkel Tuhan, di mana Tuhan mendandani kita.
sebagai persiapan memasuki pelataran surga. Dia menggunakan pisau kebun pada hati kita, bekerja sampai kekasaran dan ketidakteraturan hidup kita disingkirkan. Dengan demikian, kita ditempatkan di bangunan surgawi. Melalui kesusahan dan kesukaran, orang-orang Kristen dimurnikan dan dibuat semakin kuat dan mengembangkan karakter yang telah diberikan Kristus. Saudara, dunia ini adalah bengkel Tuhan. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, di mana dunia yang tidak bisa terhindarkan terhadap atau dari efek dosa, sakit penyakit, penderitaan, kemudian dikhianati, ditolak, disingkirkan, kegagalan, kebangkrutan, semuanya itu akan kita alami. Kejahatan dari orang lain, dizolimi dan sebagainya, semua itu akan kita alami selama kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Dan Tuhan tidak menjamin kita terbebas dari semua itu. Tetapi pada malam hari ini Tuhan menjamin kita bahwa Dia selalu tetap bersama dengan kita menghadapi semua itu. Dan Dia juga menjamin bahwa pada saat Dia mengizinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu semua bermanfaat untuk mendidik dan mendisiplin kita supaya kita semua dilayakkan, diatur, diformat supaya kita semua selaras dengan surga. Dan pada saatnya nanti kita akan ditempatkan di tempat yang seharusnya kita berada, yaitu di surga. Renungan kita bagi kita pada malam hari ini adalah Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita hidup bebas tanpa bayang-bayang maut. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita kuasa perlindungan dan ketenangan dalam melewati segala bayang-bayang maut, sambil mendisiplin kita supaya selaras dengan surga. Saudara dan saudari sekalian, kebahagiaan kita pada malam hari ini adalah menjadi domba-domba Allah. Biarlah kita setia sampai mati, sampai Ia datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu Tuhan boleh memimpin ibadah kami sejak dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Firman Tuhan yang kami sudah terima boleh dapat menuntun kami agar kami semua tetap setia kepada Tuhan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini, karena Tuhan menyertai kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kiranya pengampunan Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Kami datang dengan permohonan-permohonan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan akan mendengar dan menjawab seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang rindu untuk didoakan. Kami berdoa untuk saudari Mehuta Soit yang dalam kehidupannya, biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan atas segala persoalan kehidupan yang dia hadapi saat ini. Kami sebagai manusia tidak tahu persis apa persoalan kehidupan saudari ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang mengetahui. Biarlah dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan dia boleh
tetap tabah untuk menghadapi segala persoalan kehidupannya, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban atas segala persoalan kehidupannya. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk Ibu Endang Sumarsi yang sementara ini terbaring karena sakit. Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih-Mu akan menjamah dan memberikan kesembuhan kepada Ibu Endang. Kami juga berdoa bagi kesehatan dari Ibu Arifin. Tuhan berkati orang tua ini, ibu ini, agar kesembuhan boleh menjadi bagiannya. Kami juga berdoa bagi keluarga Evin. Tuhan berkati akan kehidupan keluarganya, segala rencana keluarganya. Dalam pekerjaan, Tuhan berkati agar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anaknya dalam pendidikan. Tuhan juga boleh dapat memberikan keberhasilan kepada anak-anaknya, agar mereka boleh dibina dan dididik sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipersiapkan untuk memperoleh kerajaan sorga yang Tuhan sudah janjikan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan di seluruh distrik Jember ini yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, bahkan sedang menunggu hasil-hasil untuk masuk ke perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak muda ini agar mereka dipersiapkan dengan hikmat pengetahuan, dapat terampil dalam segala bidang ilmu pengetahuan, dan Tuhan pakai mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa bagi semua umat-umat Tuhan di distrik Jember, di setiap jemaat, baik di jemaat Jember, Semboro, Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, Tunjung Rejo, SS Muncar, dan Asam Bagus. Tuhan berkati umat-umat Tuhan di distrik Jember ini, agar dalam kehidupan mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tambahkan iman kami semua, agar kami di dalam dunia ini boleh tetap setia kepada Tuhan, bekerja bagi Tuhan, sampai kami akan menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berdoa juga bagi sahabat-sahabat kami yang pada malam hari ini bergabung bersama kami melalui ibadah, baik yang bergabung melalui Zoom, Facebook, dan radio. Tuhan berkati mereka semua, agar biarlah kiranya melalui ibadah ini kami semua dipersiapkan untuk menerima berkat-berkat rohani. Terlebih iman kami akan semakin bertumbuh untuk tetap setia, dan kami boleh bertahan sampai hari Maranatha. Terima kasih Tuhan, banyak permohonan yang kami ingin sampaikan, namun kami percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui semuanya itu, dan Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Mohon ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, acara kita pada malam hari ini telah berakhir. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian sepanjang satu malam ini ataupun sepanjang satu minggu ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah setia mengikuti ibadah Revival Distrik Jember yang diselenggarakan secara online dari malam ke malam. Dan kami tetap mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk dapat bergabung kembali bersama kami pada besok malam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat menyaksikan tayangan Revival Distrik Jember melalui Facebook di akun Good News Broadcast Testing ataupun melalui aplikasi di Good News Radio 8 yang dapat di-download secara gratis di Play Store ataupun App Store. Saya, Yani Runesi, sebagai pemimpin acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai bertemu besok malam. Tuhan memberkati.